pada hari tersebut yang juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, syabun nasya'a bi ibadatillah. Yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kata pemuda karena berat bagi seorang pemuda untuk bisa istiqamah, untuk bisa taat kepada Allah. Ya, zaman dahulu sulit apalagi zaman sekarang. Yang kita tahu bahwasanya sekarang zaman di mana semua maksiat mudah diakses. Kalau zaman dahulu orang bersendirian dalam kamar, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Asal dia tidak keluar rumah, dia selamat. Tapi zaman sekarang, ya, dia dalam rumah dia bisa melakukan justru lebih parah daripada kalau dia di luar rumah. Tatkala dia bersendirian selama gadget masih ada di tangannya, ya, maka dia bisa berfantasi, dia bisa berkelana kemana saja yang dia kehendaki. Oleh karenanya jika ada seorang pemuda yang ternyata di zaman yang penuh fitnah seperti ini, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harusnya wajar jika dia berhura-hura, jika dia berfoya-foya sebagaimana pemuda-pemuda yang lainnya. Wajar, namanya masih muda, masih remaja, saatnya bersenang-senang, saatnya berjalan-jalan sana kemari, ya. Ya, biasa anak muda. Tapi ternyata dia memilih jalan yang lain. Dia memilih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia untuk bertakwa kepada Allah. Banyak hal yang mungkin bisa dia kerjakan tapi dia tinggalkan, sehingga dia rajin ke masjid, sehingga dia rajin baca Al-Qur'an, sehingga dia rajin ikut pengajian, sehingga dia fokus berbakti kepada orang tuanya. Maka ini adalah seorang yang istimewa, ya, pemuda yang istimewa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sekelompok pemuda contohnya seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang jumlahnya 7 orang, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu." Mereka adalah anak pemuda, adalah 7 orang pemuda yang beriman, ya. Fityah kata Allah Subhanahu wa taala, anak muda. Bayangkan mereka hidup di suatu zaman yang seluruh negeri dalam kondisi kufur kepada Allah, seluruhnya. Cuma mereka bertujuh dan mereka disebut dalam sejarah adalah anak-anak pejabat, mereka anak-anak penguasa sehingga mereka harus menanggalkan